luar biasa. Ngobras awal konten gerbek kolam agak Cibubur ya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya seluruh sobat angler Nusantara? Semoga dalam keadaan sehat dan udah pasti melakukan aktivitas mancing ya. Jadi kali ini tetap gue mau menginformasikan atau unboxing atau review produk. Ya ini yang gue mau review produk ya salah satu brand yang mungkin kalian semua udah tahu, yaitu brand dari Daiwa. Kalau sebelumnya gue udah menginformasikan produk-produk Daiwa untuk main di freshwater, terutama untuk mancing di kolam, mulai dari joran dan reel. Nah kali ini gue mau nambah informasi review produk, dan ini juga dari saran-saran dari teman-teman angler yang pencinta mancing pasiran atau surf casting. Kali ini ada produk surf casting dari Daiwa, yaitu Daiwa M-Cast. Nah kita lihat bentukan barangnya seperti apa. Thank you. Nah, oke bro. Jadi buat sobat-sobat angler yang memang pencinta mancing pasiran, Daiwa mengeluarkan joran surf casting yaitu Daiwa M-Cast ya. Ini yang di tangan gue ini M-Cast. Jadi untuk Daiwa surf casting M-Cast ini perpaduan warnanya full hitam, terus ada list putih ya. Jadi ada list putihnya itu. Dan joran surf casting Daiwa M-Cast ini ya sambung 3 nih. Jadi terdiri dari 3 bagian. Nah yang di tangan gue ini ada di 2 ukuran sob. Jadi Daiwa M-Cast ini keluar dengan 2 ukuran. Yang pertama itu di ukuran 425, satu lagi ukuran 450. Jadi 4 meter 25 sama 4 meter 50 atau 4,5 meter. Nah kalau kita dijadiin gini atau dibilang close length atau bagian-bagian di 3 bagian ini sama ya sob tuh, panjangnya hampir sama. Ini kalau yang ukuran panjang 425 ini, kalau di close length ini hanya panjangnya itu kurang lebih di 149 sob. Jadi 1 meter 49, sedangkan yang panjangnya 4 meter 50 itu kalau di close length seperti ini 1 meter 58 atau 158 cm ya sob. Jadi memang standar ya kalau menurut gua joran-joran surf casting dengan sambung 3 ini. Nah apa kelebihan dari M-Cast ini? Nah kita mulai coba informasikan untuk spesifikasi. Oke, kalau buat pemancing surf cast ya, kalau gue sih memang nggak terlalu ahli untuk mancing surf cast ya, tapi beberapa tahu. Jadi kalau teman-teman yang pencinta surf cast itu pasti nanya itu produk itu kira-kira ada stabilisernya nggak om? Nah kalau untuk Daiwa M-Cast ini ada nih stabilnya. Jadi stabilisernya atau kita bilang di stabilisernya itu ada di bawah. Nah ini sob tuh. Kenapa gue bilang sebagian angler itu ngomongnya stabilizer? Jadi kalau nggak dipakai stabilizer tuh sob ya, jadi nggak simbang. Nah dengan adanya stabilizer ini, jadi beratnya memang ada di bat. Jadi pada saat digenggam dan nanti long cast itu stabil sob lemparannya. Nah ini, tapi di dalam teknologi Daiwa ini dinamakan protective rubber butt cup. Jadi kenapa dibilang protektif? Ini buat menyeimbangkan pada saat digunakan sob, jadi lebih nyaman dan lebih aman. Jadi makanya dibilang di dalam teknologi Daiwa itu udah ada protective rubber butt cup. Nah jadi kalau yang paling gampangnya buat sobat-sobat angler tuh sob ya, ini penyeimbangnya atau stabilisernya tuh. Ini kalau dipegang ini lumayan nih beratnya nih. Gak tahu nih kalau untuk berat ya. Nah, jadi pada saat gua lepas ini memang iya nih, dipegangnya agak tuh ya ke belakang. Tapi begitu dipasang protective rubber cupnya atau stabilisernya, ini jadi seimbang tuh, ya. Oke. Kalau
di MCAS ini udah ada stabilisernya atau protective rubber butt cup-nya. Nah, sobat-sobat angler juga nggak usah khawatir. MCAS ini mempunyai juga pengaman untuk saat digenggam, yaitu string rubber blank protection. Jadi selain untuk melindungi blanknya ini pada saat digenggam juga nggak licin soft nih. Jadi di pegangannya ini ada rubber tuh, jadi nggak licin ya. Jadi selain digunakan pada saat melempar atau digunakan nggak licin pada saat digenggam, dan kelebihannya itu juga melindungi daripada blanknya ini sendiri. Nah, jadi kalau udah dari buttnya juga oke, kita lari ke reel ship. Nah, salah satu kelebihan atau keunggulan dari Daiwa MCAS ini terletak juga di reel sheetnya nih sob. Ini reel sheetnya kalau sobat-sobat angler memang pecinta subcast, kalau yang model tipe-tipe jadul model dijepit ya, lebih banyak dijepit besi gitu. Nah, kalau di Daiwa MCAS ini modelnya tinggal diputar aja tuh sob, diputar roller. Dan lebih kerennya lagi, ini merupakan besutan Daiwa, yaitu eksklusif Daiwa reel sheet tuh. Jadi nggak usah khawatir, jadi digunakan digenggam dan lebih nyaman dan pasti lebih kuat lah ya, lebih kuat. Oke, kalau kita udah dari butt lalu lanjut ke reel sheet. Nah, kita ngomongin untuk teknologi dari blanknya ini sendiri nih sob. Nah, Daiwa itu mempunyai beberapa tipe blank yang memang sangat diunggulkan ya. Salah satunya di Daiwa MCAS ini dia sudah menggunakan fitur HVF. Jadi kalau HVF itu yaitu High Volume Fiber Graphite Blank. Jadi jenis karbon yang memang kualitasnya kualitas tinggi ya sob. Jadi kalau di Daiwa itu dibilangnya HVF. Jadi kalau HVF itu berarti udah serat karbonnya tinggi. Kalau gue nggak salah ya, kalau tipe-tipe karbon di Daiwa itu kalau udah memakai HVF sih itu karbonnya, serat karbonnya itu menggunakan karbonnya itu 75% sob. 75% ke atas. Kalau yang lebih tinggi lagi kalau nggak salah SPF ya, itu bisa sampai 80-90% karbonnya. Jadi kalau untuk tipe HVF ini juga udah grade-nya udah lumayan keren banget, bagus banget karena udah di 75% serat karbonnya. Dilanjutkan untuk kalau sudah blanknya ini memakai karbon yang tipe HVS atau yang kualitas tinggi, ini juga lo nggak usah khawatir sob. Jadi blanknya ini juga dililit seperti teknologi di joran Daiwa yang lainnya, ada fasilitas X45. Jadi dililit dengan diagonal ya 45 derajat. Udah pasti kalau udah menggunakan yang X45 ini karena udah braiding X ya. Jadi braiding X, jadi udah karbon dililit lagi X gitu kan, lilitan X terus sudutnya 45. Jadi memungkinkan joran ini selain kuat, backbone pada saat melempar dan mendapat ikannya juga nggak usah diragukan. Jadi nggak akan lari kemana-mana karena sudah menggunakan tipe X45 dan braiding X. Kelebihan atau keunggulan lainnya dari Daiwa Subcast MCAS ini juga terletak pada cincin-cincinnya nih sob. Nih cincin-cincinnya. Jadi kalau untuk di bagian paling bawah ini memang nggak ada ringgitnya ya, cincinnya ya. Sedangkan untuk di bagian kedua, nah ini yang gue pegang di bagian kedua, ini terdapat 2 ringgit ya, 2 ringgit. Sedangkan paling ujung atau tip paling atasnya atau sambung ketiganya ini ada 5. Jadi kalau totalnya ringgitnya itu berjumlah 7 piece dan semuanya ini sudah Fuji Alconite dengan tipe Keyget. Jadi kalau udah Fuji terus Alconite terus Keyget ini udah pasti pada saat melempar lo nggak usah khawatir senar ngelibat atau melintir di ring-ringnya ya, karena model Keyget itu jadi mempermudah kalian pada saat ngecast atau melempar umpan, senarnya juga lebih keluar lebih lancar dan tidak melilit di cincin-cincinnya. Ini salah satu kelebihan dari model Keyget ya. Ini tuh model Keyget. Jadi salah satu Keyget itu selain senarnya juga keluar bagus, dan
kekuatannya juga lebih oke sob, karena ini tuh kalau lo lihat kayak Piget itu lo lihat tuh ya, untuk model-model cincinnya ini udah pasti lebih kuat tuh. Kalau bahasa gua ini sama pemancingnya ini tipe-tipe kayak model double foot ya, tapi emang ini kalau di bahasa di Fuji ini modelnya model Piget, jadi nggak usah khawatir sob, ini udah pasti dijamin kuat dan tahan lama, karena kalau untuk kualitas Fuji ya nggak usah diragukan lagi sih kalau untuk ringgitnya. Dari keseluruhan kalau menurut gua ini adalah joran surf casting yang kualitasnya kalau menurut gua udah di atas juga sih ya untuk surf cast ya. Jadi mulai dari tadi ada stabilisernya, protektifnya, terus di batnya juga udah ada rubbernya juga untuk melindungi, sedangkan untuk karbonnya juga karbon kelas tinggi dan dibalut sama cincin yang memang sudah Fuji Alconet dan Piget. Nah, untuk ukuran lipsnya ini untuk Daiwa Surfcast M-Cast ini di dua tipe itu yang 425 dan 450 itu sama sob, yaitu di ukuran 20 sampai 50 lips ya, jadi 20 sampai 50 lips. Dan kalian juga nggak usah khawatir untuk bagian di jorannya juga Daiwa juga udah memakai teknologi yang dinamakan prevent scratching and wear, jadi anti gores sob. Jadi ini anti gores, jadi mungkin kayaknya sih kalau menurut gue dilapisin lagi, nggak tahu deh dilapisin lagi. Jadi selain karbonnya udah oke, dililit pakai braiding X lagi untuk ketahanan kekuatannya, untuk lekukan atau backbone-nya juga udah menggunakan sistem diagonal X45, terus kayaknya dilapisin lagi, jadi nggak mudah gores sob. Ini jadi nggak mudah gores. Jadi ini merupakan joran surfcast yang menurut gua ya salah satu yang kalian harus punya, walaupun kalau menurut gue ini lumayan lah untuk di kelas-kelas surfcast, karena dapat info untuk di kisaran harganya ini sekitar di angka 3 jutaan sob. Di angka 3 jutaan sob. Jadi kalau di angka 3 jutaan dengan spesifikasi seperti itu, dengan branding Daiwa, gue rasa sangat worth it banget. Jadi buat kalian yang memang berminat, tadi kita coba kasih linknya, link dari dunia pancing, terutama di dunia pancing Latu Menten, karena saat ini gue lagi di dunia pancing Latu Menten. Jadi gue rasa itu aja sob. Terima kasih banget buat seluruh sobat angler yang selalu menonton channelnya Yep Angler. Beberapa teman-teman yang akhirnya datang juga ke toko kita di dunia pancing group, akhirnya membeli produk yang kita informasikan, mudah-mudahan juga bermanfaat, merasa puas. Sekali lagi gue dari Yep Angler, terima kasih. Jangan lupa buat lo sobat angler yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa juga share and like. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yep Angler, mancing, ngopi. Sama happy ya sob.